Coba lo bayangin, nenek moyang kita itu bukan cuma bisa bikin candi atau menhir biasa, tapi mereka udah bikin benda yang usianya, anjir, bikin garis waktu sejarah yang selama ini kita percaya itu robek total. Bikin cerita banjir Nabi Nuh itu kayak remake dari kejadian yang jauh lebih gede. Ini bukan soal mitos, ini soal Gunung Padang. Dan siap-siap, karena sejarah yang lo tahu bakal kita ganti hari ini. Kalau lo mikir, piramida Giza itu kuno, lo salah. Piramida itu baru berusia sekitar 4.500 tahun. Itu mah bocil coy. Di Cianjur, Jawa Barat, ada situs yang usianya bisa jadi 4-5 kali lipat lebih tua. Sebagian ilmuwan yang beneran ngedrill di sana, ngeklaim situs ini dibikin antara 13.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Bayangin, 25.000 tahun. Itu artinya apa? Itu artinya peradaban yang bikin situs ini hidup sebelum era Younger Dryas, sebuah periode pendinginan global drastis yang sering dihubung-hubungkan sama bencana banjir besar global yang memusnahkan banyak hal di bumi. Sebelum manusia modern konvensional sempat kepikiran bikin pertanian, sebelum ada Sumeria, sebelum ada apapun yang lo pelajari di buku sejarah, ada peradaban canggih di Indonesia yang udah bikin monumen supermasif. Jadi, apa sih Gunung Padang ini sebenarnya? Dari luar, cuma kelihatan kayak bukit biasa dengan tumpukan batu-batu kolom, batu-batu basal yang disusun rapi kayak tiang. Tapi begitu para peneliti ngebor dan ngecek pakai georadar, alat kayak USG buat bumi, mereka nemuin bahwa tumpukan batu itu gak berhenti di permukaan. Ada lapisan demi lapisan yang dalam banget. Para peneliti utama bilang, struktur ini bukan bukit alami. Ini adalah piramida berundak yang dibuat secara artifisial, dibuat oleh tangan manusia, dan disamarkan oleh alam selama ribuan tahun. Gini, gue jelasin pakai analogi warung kopi, biar lo nggak pusing. Lo lagi makan lapis legit, itu kue kan berlapis-lapis. Nah, Gunung Padang itu kayak lapis legit super raksasa. Lapisan paling atas, ini yang lo lihat. Batu-batu kolom yang usianya cuma 3.000 sampai 5.000 tahun. Ini kayak bagian renovasi atau perbaikan terakhir. Lapisan kedua, di sini mulai aneh. Carbon dating nunjukin usia 7.000 sampai 12.000 tahun. Ini udah ngelewatin batas peradaban konvensional. Lapisan terdalam. Dan ini yang gila. Alat bor nemuin ada rongga-rongga buatan manusia dan material yang menurut penanggalan karbon C14 usianya tembus 20.000 sampai 26.000 tahun. Material ini, menurut tim peneliti, adalah semen purba yang dipakai untuk merekatkan batu-batu tersebut. Lo gak salah dengar, semen. 26.000 tahun yang lalu, saat manusia purba di tempat lain masih sibuk ngelempar tombak dan ngumpulin buah, ada sekelompok orang di Indonesia yang udah bisa bikin campuran semen, ngangkut ribuan ton batu basal, dan nyusunnya jadi struktur piramida masif. Gimana cara mereka ngelakuin itu? Kalau memang benar ini peradaban yang super tua, pertanyaannya adalah, kenapa mereka hilang? Disinilah kita masuk ke bagian yang paling dramatis. Banjir Nuh dan peradaban yang hilang. Periode 26.000 sampai 12.000 tahun yang lalu adalah masa yang sangat kacau di bumi. Ini adalah akhir dari zaman es terakhir, dikenal sebagai Last Glacial Maximum. Es mencair, permukaan laut naik drastis. Tiba-tiba, wilayah yang tadinya adalah daratan luas, seperti paparan Sunda, wilayah yang menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, tenggelam. Kisah banjir besar
yang ada di hampir semua mitologi kuno di seluruh dunia. Semua bisa jadi adalah ingatan kolektif manusia tentang bencana Younger Dryas ini. Tentu saja, klaim semacam ini bikin panas komunitas arkeolog konvensional. Mereka bilang, gak mungkin. Mereka ngekritik penanggalan karbon C14 yang diambil dari kedalaman karena dianggap kontaminasi atau salah interpretasi. Mereka bersikeras bahwa batu-batu basal itu alamiah, fenomena geologi yang biasa disebut columnar jointing, terbentuk karena pendinginan lava, bukan disusun oleh manusia. Intinya, perdebatan ini bukan cuma soal usia situs, tapi soal paradigma sejarah. Kalau Gunung Padang terbukti man-made berusia 25.000 tahun, ini ngehancurin semua yang kita tahu tentang sejarah manusia. Itu berarti peradaban manusia yang kompleks dan canggih nggak dimulai di Mesopotamia atau lembah Indus 5.000 tahun lalu, tapi dimulai di Asia Tenggara, di Indonesia, puluhan ribu tahun yang lalu. Dan ini bukan cuma soal peradaban, ini soal pengetahuan. Kenapa mereka bikin piramida? Teori bilang struktur itu mungkin berfungsi sebagai penanggalan astronomi super canggih. Gue gak bilang tim Gunung Padang ini 100% benar, dan gue gak bilang tim konvensional itu salah. Tapi yang jelas, Gunung Padang adalah tantangan paling serius terhadap narasi sejarah yang sudah mapan. Situs ini memaksa kita buat ngeliat lagi ke dalam diri kita sendiri dan bertanya, seberapa banyak yang kita nggak tahu tentang sejarah kita sendiri? Mungkin nenek moyang kita bukan cuma sekadar hidup di goa. Mungkin mereka adalah arsitek dan astronom dari peradaban yang hilang, yang menunggu untuk digali dan diakui. Jadi, lo percaya yang mana, cuy? Apakah Gunung Padang hanya bukit alami biasa? Atau dia adalah monumen terakhir dari sebuah peradaban canggih yang mendahului air bah dan memaksa kita untuk menulis ulang semua buku sejarah? Pikirin baik-baik, sejarah yang lo tahu bisa jadi cuma setengah cerita. Sampai ketemu lagi di misteri yang lain. Jangan lupa, tahu gak sih lu?